Maka jika fitrah seseorang masih lurus, seorang akan dapat memahami perintah syariat secara otomatis. Masa sih segala saudara semuanya jangan mengirimkan hujan yang lebat agar banyak Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Malik berkata, tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata menyenangkan hari yaitu ketika beliau tinggal betul karena singgunya anakmu dan mengatakan untukmu kebun kafir Muhammad dan Nasdas dan tidak mau alaihi wasallam. Makanya ada calon laki mau nemui Abdul masuk. Perintahkan manusia untuk Ana kafir la tarham la nakuna la kafirin. Sama dalam ujian khutbah bahasa Indonesia, nanti setelah itu bahasa Arab. Ini bukan satu acara biasa, bukan. Bagi kami ini merupakan satu acara yang luar biasa, karena salah satu ya muatan lokal ekstrakurikuler kita adalah memberikan kepada anak yaitu al-maharah fil hitobah, skill fil hitobah, karena ini sesuatu yang harus kita laksanakan karena pekerjaan kita ya dalam rangka beribadah kepada Allah tidak lepas daripada dua. Yang pertama adalah ta'alum, yang kedua adalah apa? Taklim. Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan kepada kita motivasi dorongan agar supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan dua pekerjaan, ta'alum dan taklim dalam rangka iqamatuddin. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita akan mendapatkan al-khairiyah, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat kita, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, agama kita. Ini merupakan satu ya keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu ya ada dua pekerjaan yang harus kita seriusi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Ta'alum. Yang kedua apa? Taklim. Ini yang menjadi amal yaumi kita. Tidak cukup hanya ta'alum, harus dibarengi dengan taklim, dan ini menjadi aniyah hala ta'alum. Ini menjadi niatan kita ketika kita belajar. Apa niatan kita ketika kita belajar? Li izalatil jahli an nafsi wa an sairil juhal. Menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita karena kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Al-jahlu bidinil Islam, meskipun sudah ada fitrah ya, kita masih dalam keadaan jahil. Oleh karena itu untuk menghilangkan penyakit kebodohan dengan apa? Ta'alum. Tapi kita pun bukan hanya ya menghilangkan kebodohan pada diri kita, termasuk kita juga diperintahkan untuk menghilangkan kebodohan kepada orang lain, saudara kita kaum muslimin. Kita ikut andil untuk mengajarkan mereka, mengajarkan kebaikan kepada mereka, mengajarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka dengan taklim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Oleh karena itu kami ya mengharapkan para sahabat dan anak-anak, mari dua pekerjaan ini kita seriusi ya, kita banggakan, mudah-mudahan menjadi amalan unggulan kita. Sampai kapan? Sampai kita nanti menghadap Allah. Dua pekerjaan ini senantiasa kita laksanakan, yaitu sama taklim. Adapun taklimnya ini banyak yang bisa kita lakukan, banyak media-media yang bisa kita lakukan dalam rangka taklim. Yang pertama al-khitobah, seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini juga bagian daripada taklimul ilmi, daripada nasrul ilmi, mengajarkan ilmu ya. Ada juga ya bisa berupa al-kalimat, ini bahasa Arabnya al-kalimat, semacam kultum ya, bulan ini wali muka kalimatin ifadilah yahfadka ifadilah tajid tutuja haka al kalimat. Bahasa kita di Indonesia ya semacam
kultum, ya, tausiah kas al kalimat. Bukan hanya itu, taklimul ilmi juga bisa berupa ad-durus al-ilmiyah. Ad-durus al-ilmiyah, kajian kitab. Ya, di masjid-masjid, di kelas-kelas, di majelis-majelis ilmu, ad-durus al-ilmiyah, darsul akidah, darsul fiqh, darsul tafsir, darsul hadis, ini bagian daripada taklim. Belum lagi al-muhadarah al-ammah, ya semacam ya seminar tablik akbar, ya, seperti ini aslinya muhadarah al-ammah. Kalau khitbah ya biasanya ya dipakai ketika khutbah Jumat, ketika khutbah Idul Fitri. Ini termasuk muhadarah al-ammah, tablik akbar, ya, tablik. Ini merupakan satu ya usul berdakwah, cara untuk berdakwah, dan masih banyak cara yang lainnya. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini juga bagian daripada taklimul ilmi. Ya, anak-anak punya ada di antara yang punya kelebihan menulis kitab, menyusun kitab, ini juga bagian daripada nasrul ilmi, taklimul ilmi. Yang jelas pekerjaan itu pekerjaan yang sangat mulia, saking mulianya ya Rasulullah SAW menerangkan kepada kita untuk memotivasi kita agar supaya kita menjadi muallimun al khairah, menjadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah kepada manusia. Orang yang seperti ini, muallimun al khairah, pekerjaannya taklim ini ya mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya didoakan ikan-ikan yang ada di lautan. Tertarik gak dengan menjadi muallimun al-khairah? Tertarik gak? Tertarik. Kamu di sini bukan hanya sekedar ta'alum, taklim. Kedepannya itu taklim. Apalagi problematika umat sekarang ini yaitu kebodohan, al-jahlu bidinil Islam. Ya, al-jahlu bidinil Islam, untuk mengentaskan kebodohan dengan taklim, dengan usul berdakwah yang tadi.